karena sekarang game ketiganya akan segera kita laksanakan, akan segera kita saksikan bersama-sama nih, Profesor. Yes, benar banget. Ke Bintaro naik Thomas and Friend nonton MPL di akhir weekend. Wih, mantap. Emang temen gue doyan banget ke Bintaro, bos. Oke, kita langsung aja menuju ke game yang ketiga. Bakal ada Albert di depan sana yang bakal coba diganggu oleh seorang Godiva dengan hero Angela yang lucu dan imut. Dan juga jangan lupa untuk login di tanggal 21 September. Dan lihat Albert sedikit terganggu pergerakannya untuk kali ini 40. Yap, Godiva mulai maju ke bagian depan memberikan gangguannya. Tapi untuk Retribution kemungkinan akan segera digunakan. Dan bener aja untuk Purple Buff-nya berhasil diambil. Tapi kita lihat ada pergerakan dari Keira menggunakan Esmeralda yang udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Oleh Ararki Hoshi, maaf sebelumnya. Oke, di area bottom lane ada High yang bakal coba diganggu pergerakannya. Dan bahkan di sana ada satu buah orange buff yang sudah diamankan terlebih dahulu. Jadi fokusnya bukan ke buff masing-masing, tapi ternyata ada pencurian. Hai, jangan mencuri. Hai, jangan mencuri. Sepertinya nggak cuman ke arah orange buff aja sih, Ji. Satu monster jungle yang berada di sebelah sana juga akan menjadi korbannya loh tadi. Membuat untuk pergerakan dari Albert masih stuck di level 2. Hai-nya masih melakukan farmingan. Dia akan berangkat langsung menuju ke arah orange buff yang dia miliki. Finn dan juga Clay bagian tengah. Udah melemparkan juga satu flame shot. Tapi untuk Facehugger masih bisa selamat sejauh ini, Oji. Masih bisa selamat, masih diselamatkan oleh takdir. Bahkan Albert bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Ini bisa kita bilang Albert menggunakan hero yang bisa ngeber siapapun musuhnya kalau bisa aku bilang. Di late game nanti lihat langsung ada satu bar Rhapsody indahnya bernyanyi bermuara dan bahkan di sini lihat Sonata belum dikeluarkan. Kan masih level 3. Godiva benar-benar mengganggu. Bahkan High coba diganggu oleh seorang R7. Nokas telah dikeluarkan menuju ke arah depan dan bahkan di depan sana pun didapatkan untuk seorang Parsha. Clay menjadi tumbang dan PYN masuk ke lubang yang salah. Lubang yang isinya kepala 4. Naga yang berubah jadi kagak, Profesor. Yap. Waduh, ini setupnya udah bagus banget, rapi banget dari Aura. Mereka dapetin 2 poin kill plus setup turtle Pak Pulung. Jadi early-nya malah leading dari Aura Fire, apalagi dengan keunggulan karena what? Flame shot? Oh my god, flame shot by Clay kali ini. Berhasil mendapatkan satu buah turtle moment by MPL kali ini. Tentunya Hai bakal coba dipaksa satu poin terakhir. Sonata dan bahkan Skylar mengkati pergerakan dari seorang Uranus, Profesor. Gila sih, itu tadi momen yang pas banget dan Clay dapetin satu keunggulan. Jadi dengan satu poin kill lagi, Hai tumbang, otomatis Araraki Hoshi tetap mau on track di sini. Mereka nggak mau kehilangan early-nya, Pak Pulung. Wah, ini juga ada satu pergerakan yang sangat salah tadi dilakukan oleh Hai, terlalu masuk ke bagian dalam, tapi malah terkena impact dari Federasi yang sudah diberikan, dipotong juga oleh Alice-nya tadi. Membuat kedudukan dari sisi levelnya sekarang pun berimbang, di mana Hai tadi bisa mengungguli, bisa mendapatkan untuk early game-nya. Facehugger, Black Sus langsung diaktifkan, Flame Shot masih bisa dielak, Ararki Finn udah langsung aja mencoba untuk memberikan tabrakannya, Flicker dikeluarkan, Angela mulai masuk ke dalam tubuh dari Facehugger, tapi untuk Keira-nya memberikan backup dengan juga maju ke bagian depan. Stardust Dance-nya masih bisa selamat. Satu poin terakhir dari Dead Sonata yang dikeluarkan oleh Albert pun berhasil untuk mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Aura Fire, itu Facehugger, Oji. Lihat tadi ya, seperti kata Profesor KB itu highlight moment by Samsung Galaxy Art Series dari Clay. Membuat lihat HR7 kali ini cukup perkasa dari bottom lane dan bahkan di tengah sana High-nya bakal coba diisi begitu saja. Nggak bisa diselamatin, tapi lihat sayap ketemu sayap. Masih mau lebih dari PN dan hanya menggertak saja. Membuat High harus mundur dan nggak bisa maju lebih lanjut lagi Pak Pulung. Yap, ada Hayabusa di bagian atasannya mungkin mendapatkan sedikit space. Dia mulai bergerak lagi dengan darah yang gak begitu penuh. Hanya terlihat mungkin Finn ataupun dari Parsha-nya yang bisa dimakan oleh Hayabusa tersebut. Karena sekarang untuk Alice-nya udah kembali lagi ke dalam wave minion ataupun lane dia. 3 player dari Aura Fire udah mulai masuk ke bagian tengah. PYN udah mulai diberikan gangguan. Keira terstun, wings by wing ke bagian belakang. Federasi mungkin saat lagi akan langsung segera dikeluarkan begitu ya. Tapi malah dilompatin dengan ada satu paling sarpun, Clay-nya diusir mundur. Flame Shot dikeluarkan begitu aja. Pin-nya double kick mana tapi masih bisa selamat. Karena sekarang untuk Albert udah mulai masuk dan juga memberikan damage-nya lewat Dead Sonata. Sakit banget di mana Rhapsody-nya penuh tadi untuk seluruh pelurunya masuk ke arah Aura Fire, Roji.
Rhapsody indahnya kan bermuara. Kali ini berhasil mendapatkan poin yang cukup banyak untuk tim Arrakyoshi. Sudah 3 poin mereka amankan di menit yang keempat. Hampir 1 menit 1, tapi ternyata kali ini Albert dengan turtle-nya cukup cepat diamankan. Wings by Wings telah dikeluarkan. Dan kalian jangan lupa untuk momennya di vote di snack video. Kalau kata Deden from Bogor. Dan sedangkan itu di arah mid lane sana Baxi coba ditahan oleh seorang VYN. Kali ini Baxi akhirnya kembali ke habitatnya, yaitu menjadi seorang tanker Pak Pulung. Nggak menyalahi kodrat. Yap. Nih, R7 di atas sana juga seorang diri mencoba untuk memberikan gangguan, tapi malah langsung ditumbuk aja Keira ya, di mana ada 2 orang di sini. Ada Pesager juga di bagian belakang. Berhasilkan mereka untuk bisa memberikan bantuan balasan. Karena di tempat yang berbeda, Hai-nya malah menjadi korban, akan menjadi kerugian lagi untuk Aura Fire. Di mana Albertnya dari tadi udah mendapatkan poin kill demi poin kill yang bisa dia dapat ataupun assist yang sangat-sangat mendongkrak dari sisi golnya. Malah ditabrak sebuah aksi prediksi yang sangat begitu indah dari VN memberikan tabrakannya terhadap Kabuki Oji. Oh my god, Kabuki tertangkap begitu saja, mencoba untuk menunggu momentum. Kabuki langsung ada sikat-sikat dikeluarkan, bakal coba dengan Kocedonya, gak mau tinggal diam. Kabuki masih mau lebih, 1 by 1 situation, yang satu pakai pedang, yang satu pakai tameng. Siapa yang dimenangkan? Tapi sepertinya Kabuki bakal menjadi satu buah momentum dan bahkan Kabuki dapetin poin atas seorang VN. Oh my god, apa yang terjadi? Circle telah dikeluarkan, bakal dibagi 2 dan bahkan Kabuki diamankan begitu saja, beli 1 gratis 1 akhir tahun. Bonus yang didapatkan oleh tim Arrakyoshi, keuntungan yang luar biasa dan Kabuki kali 40. Yap, dan Arrakyoshi pun kembali lagi ke track permainan mereka begitu indah dari tadi. Tiap tekanan diberikan dari masing-masing lane. Sangat-sangat berhasil untuk melakukan apapun strateginya. Dari poin kill terlihat ada 8-3. Tapi dari sisi objektif mereka pun mulai terkuras juga. Menyamakan dari sisi objektifnya. Walaupun untuk Arrakyoshi udah mendapatkan 2 turret yang ada dari Aura Fire nih Profesor. Ya ini untuk sekarang Keiranya juga harus mulai hati-hati karena dia mungkin kalau di geng dan tumbang ini nggak bakal bagus buat teman-teman dari Aura Fire. Karena apa? Karena dari gold leading poinnya udah 3000 dan Arrakyoshi bawa Granger. Ingat Granger lawan Uranus bisa dengan cepat tentunya burst damage-nya akan ngerontokin ke arah Uranus. Alright, betul banget. Tapi lihat Hai masih coba untuk dapetin 1 buah orange buff terlebih dahulu, tapi di sisi lain turret berhasil diamankan tim Arrakyoshi. Ada Albert di depan sana, R7 bahkan Hai bakal coba untuk pukul mundur, gak berani maju lebih lagi, dan bakal kali ini ada VN yang nabrak tembok benjol di depan sana. Gak berhasil dapetin 1 buah turret, tapi lihat damage-nya diberikan terhadap seorang Keira. Godiva gak bisa ditahan, Sonata dan knockout strike, wombo combo jump bro, double kill, looking for triple kill, dan seorang Albert mencoba untuk mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata Keira kali ini sadar diri, dia gak mau lupa daratan dan dia dapat melihat Kabuki menjadi ninja sneaky dan berhasil mendapatkan turret untuk tim Aura Fire, Pak Pulung. Yap, menjadi ninja yang berjalan di dalam keheningan dan juga kesendiriannya. Kadang di saat kita sendiri, disitulah kita belajar tentang bagaimana pentingnya ataupun indahnya kebersamaan. Karena sekarang udah ada lagi 1 Winter Trencher yang membuat Kabuki, engkau mau pergi ke arah mana? Dan dia pun berhasil didapatkan. Oke, tapi untuk kali ini kita lihat para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini mereka sudah kehilangan 10 perbandingan yang cukup jauh. Dan bahkan knockout strike dikeluarkan Keira. Kali ini udah mulai benjol, jedak, jedul, tinju, dibalas tinju. Di depan sana Albert menuju ke seorang Hai. Rhapsody hanya bernyanyi dan Dead Sonata. Godlike didapatkan, lihat. Dead Sonata nempel ke tembok benar-benar cepat untuk mengeluarkan semua pelurunya. Ada 1 buah Blacklist membuat Pesager kembali ke arah seorang Clay. Dan kali ini lihat, gak punya sepatu hitam anak kecil. 2 harus hilang. Para pemain dari tim Aura Fire tak berdaya. Zero kill belum dikeluarkan. Hanya bisa mengamankan 1 Albert. Oh my god. Tiba-tiba dicubit begitu saja. Albert pun harus tumbang. Kabuki. Gua gak bisa lihat dia tiba-tiba ke arah belakang dicubit. Albertnya harus hilang 40. Buat Shadow yang sangat-sangat indah sekali dengan Phantom Shuriken dan juga basic attack. Belum lagi tadi ada pergerakan dilakukan oleh Kabuki dengan ada 1 execution yang dia keluarkan. Kelar sudah Albertnya, luput dari penjagaan pemain Arrakyoshi. Udah terlihat ada Lord Camp by Living by Mandiri yang pastinya sekarang akan langsung dikejar oleh mereka. Tapi dari sisi itemnya nih Prof, udah terlihat. Padahal belum ada endless battle barusan dari Kabuki, tapi dia memaksimalkan damage deal dari War Axe dan juga Hunter Strike. Dan sekarang untuk Hunter Strike dari Albert, dia punya 1 escape mechanism dengan movement speed yang tinggi, tapi dia punya Malefic Roar, dia bakal ngerontokin Hai dengan cepatnya Ranger Mas.
Tapi lihat Black Shoes dikeluarkan dan bahkan Facehugger kembali ke tim Ararkiosi. Dan para pemain dari tim Aura Fire kali ini terdobrak di arah backline-nya. Membuat Keira tak berdaya di depan sana. Para pemain dari tim Aura Fire mereka harus mundur. Satu pemain Restrek hampir saja tetes hingga tetes terakhir. Nggak berhasil didapatkan terhadap seorang Keira 40. Yap, ini adalah hal yang sangat bagus sekali untuk Ararkiosi. Tinggal bagaimana mereka bisa melakukan hal ini terus-menerus untuk bisa menekan pergerakan ataupun pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Karena udah mulai terculik satu persatu, udah mulai pecah mungkin konsentrasi dari Aura Fire. Mungkin mereka berhasil untuk melakukan split push, tapi dari tadi begitu banyaknya aksi penculikan yang dilakukan oleh Ararkiosi seperti tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan berkali-kali Angela-nya berusaha untuk menyelamatkan, tapi hanya menambahkan poin kill bagi Ararkiosi nih Oji. Alright, bukan hanya nambahin poin kill, tapi membuat Aura Fire nggak berdaya sama sekali. Karena udah gue bilang, semua Rhapsody bisa numbangin siapapun di depan sana. Hai, setebal apapun hai, tapi ingat Uranus dari zaman dulu lagi meta dan juga Granger lagi jadi jungler hyper carry. Memang Uranus ini sangat-sangatlah lemah ketika ketemu seorang Granger. Dan ini terjadi kembali dan bakal lihat dikatin begitu saja oleh seorang Albert Kabuki. Hilang, dipotong dua arah berlawanan. Membuat Aura Fire kehilangan seorang Kabuki. Masih ada seorang Skylar depan sana mengisap semua minion yang dimiliki biar pada fokus menuju ke arah inhibitor turret. Satu pemain yang setelah dikeluarkan, hai gak berdaya. Dan bahkan kali ini inhibitor turret sudah hilang 40. Yap, itu dia udah sangat-sangat baik sekali. Belum lagi sebuah Federal ST yang dikeluarkan oleh Clay memberikan backupan dengan sangat-sangat indah sekali, membuat rekan-rekannya tenang dan nyaman di depan sana. Dia memberikan damage yang begitu menyakitkan dan sekarang juga udah ada PN yang mulai masuk ke bagian depan, siap untuk membuat barikade dan juga perimeter. Keiranya tertinggal seorang diri, mulai menjadi target operasi dan langsung hilang dengan sangat-sangat cepat sekali, menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Hai berusaha untuk seorang diri, Facehugger pun menjadi korban. Misalkan 3 orang sekaligus. Inhibitor dari Destroyer udah langsung menghilang juga untuk inhibitornya. Hanya Mega Kill bisa didapatkan, Shadow Kill dikeluarkan, tapi sampai mana dia bisa bertahan karena sekarang hanya misalkan seorang diri dari Haicha. Kemenangan akan hadir untuk Ararkiosi. 2-1 skor akhirnya berhasil dibalaskan oleh Ararkiosi, Oji. Oke, meta MPL ditemenin oleh para